Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga kalian semua sehat, semangat, dan sungguh-sungguh dalam belajar. Anak-anak, pada hari ini kalian akan belajar muatan IPS. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada hari ini yaitu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu berharap kalian mampu menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Anak-anak, kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat dan bukan hadiah dari penjajah. Menjelang proklamasi kemerdekaan, rakyat Indonesia menghadapi berbagai peristiwa penting. Pada tahun 1937 sampai 1945 terjadi Perang Pasifik. Perang Pasifik terjadi antara Jepang melawan Sekutu. Hal ini membuat posisi Jepang menjadi terancam. Lalu Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu berperang melawan Sekutu. Salah satunya yang dilakukan oleh Jepang adalah dengan memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan berdirinya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI. BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka. BPUPKI ini beranggotakan 63 orang dengan Rajiman Wedjodiningrat sebagai ketuanya dan Raden Panji Suroso sebagai wakilnya. BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chosangiin yang saat ini bernama Gedung Pancasila. Anak-anak, ada 3 tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara pada sidang BPUPKI. Di antaranya yaitu Profesor Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Untuk merumuskan dasar negara sesuai usulan dalam rapat BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Anggotanya yang lainnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Wahid Hasim. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, anak-anak, ini adalah isi dari Jakarta Charter. Atas usul Muhammad Hatta, kalimat pertama Piagam Jakarta diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang rakyatnya terdiri atas berbagai agama. Para pemuka agama Islam sepakat atas usul tersebut. Setelah disepakati oleh seluruh anggota, Piagam Jakarta dijadikan pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua. Sidang ini menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Tugasnya adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI. Ketua PPKI adalah Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Anggota PPKI seluruhnya berjumlah 21 orang. Pada 9 Agustus 1945, 3 tokoh penting Indonesia yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedjodiningrat menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam.
Dalam pertemuan ini, Jepang menyatakan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui PPKI. Atas nama sekalian rakyat, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pengumuman ini hari, yaitu hendak dilantiknya dengan lekas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kami sekalian amat terharu atas luhur budi Yang Maha Mulia Tenno Heka. Kami sekalian akan membantu dengan keras segenap pekerjaan Panitia Persiapan Kemerdekaan agar supaya bisa berdiri dengan lekas, teguh, kekal dan abadi negara Indonesia merdeka. Sekali lagi merdeka. Bangsa Indonesia ingin merdeka. Dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah terhadap sekutu karena dua kota di negaranya yaitu Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika dan sekutunya. Ketika Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu, ia pun menemui Soekarno untuk mendesak agar segera dilakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno menolak usulan tersebut karena menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui sidang PPKI. Lalu Sultan Syahrir dan golongan muda lainnya mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Hasil rapat tersebut menyatakan bahwa proklamasi harus segera dilaksanakan. Mereka pun kemudian menjemput dan membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Kalimat pertama naskah proklamasi diusulkan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Naskah tersebut kemudian ditulis tangan oleh Soekarno di secarik kertas. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Setelah naskah proklamasi disetujui, Muhammad Hatta mengusulkan agar seluruh anggota PPKI yang hadir menandatangani naskah tersebut. Namun, Soekarni mengusulkan agar Soekarno dan Muhammad Hatta saja yang menandatangani sebagai wakil bangsa Indonesia. Akhirnya, hanya Soekarno dan Muhammad Hatta yang menandatangani naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi
Proklamasi kemerdekaan memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak awal berdirinya negara Indonesia merdeka yang lepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia pun dapat menentukan sendiri nasib dan kehidupannya tanpa campur tangan bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dicapai berkat jasa para tokoh bangsa. Mereka rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Anak-anak, marilah kita teladani perjuangan para pahlawan Indonesia dengan selalu semangat dan rajin belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.